Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Iya. Oke, jadi kita sudah bersama Shirley dan juga ibunya. Di mana kakaknya meninggal karena menurutnya karena diselingkuhi oleh suaminya. Iya, Dan mantan sekarang suami. ibunya dan anaknya itu Almarhumah. diusir dari rumah, disuruh Iya. keluar rumah. Ya, oke. Karena suaminya culas banget, dari THR dia diambil. Terus sampai tabungan aksa dia juga Tapi diambil. bukannya itu hak suami ya? Harusnya kalau dibagi ke anak sih nggak apa-apa ya. Ini anaknya aja nggak dia kasih. Oh, anaknya nggak dinafkahi. Iya, nggak dinafkahin. Terus kayak Iya. ya rumah dia kuasain sendiri sampai dia juga punya utang di aplikasi. Udah janji sama debt collectornya dibohongin mulu sama dia. Udah janji ketemuan, udah Iya. nyampe di blok nomornya kayak gitu. Ini bener gak almarhumah sama kakak kamu sempat diruqyah? Pernah Kenapa sempat tuh? diruqyah. Karena ada yang kalau orang yang bisa lihat mungkin aura dia katanya sih beda. Auranya Ya, beda. Auranya beda. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang yang suka bilang bahwa dia orang pinter, Iya. bisa dia Bisa diguna-guna lihat. padahal sebetulnya enggak. Enggak, iya banyak banget tuh. Akhirnya dukun-dukun. jadi tersugesti seolah-olah dia diguna-guna, padahal enggak, biasa Padahal aja enggak gitu. sama sekali. Padahal itu mungkin cuma sakit psikis Iya. gitu, bisa jadi begitu kan? Iya. Nah, Ada, pertanyaannya, anak-anak almarhum suka nanya mamanya gak sih setelah mamanya meninggal? Almarhumah. Almarhumah, iya maaf. Suka. terus dibilangnya apa? Kalau yang kecil, mami kemana? Bobo nggak bangun-bangun. Kalau yang gede udah tahu, maminya udah nggak ada. Paling, mami kemana? Mami Bobo nggak bangun-bangun. Kalau saya ngantar sekolah kan teman-temannya pada nanya, babang, mama kamu yang mana? Ini mama aku. Mama kamu, ini mama Atu, katanya gitu. Oke, ibu apa yang mau ibu sampaikan sama mantan suami, mertua, mantan mantan menantu ibu? Ya saya sih pengennya kalau emang dia kan masih ngaku katanya kepala keluarga. Ya dah ini itu rumah kan emang rumah hak gimana ya. Ya, Juga karena kesian dalam sama dengar rumahnya anak-anak. mau dijual gitu. Saya dengar kabar katanya rumah pengen dijual, tapi kalau ngomong sama saya walaupun gimana pun itu rumah nggak bakal saya jual katanya buat anak-anak, tapi yang ngisi dia sendiri. Tinggalnya di mana ibu? Saya tinggal Selatan. almarhum punya rumah di Grand City, Tangerang. Tangerang. Saya juga tinggal di Tangerang. Tapi andai kata dia mau ngerawat anak-anaknya tinggal di rumah dia, ibu boleh dong? Saya nggak setuju. Nah, Nanti gimana anak- dong? Kan Kenapa Bu? Ya jangankan buat ngurusin cucu saya, waktu masih ada almarhum aja, almarhum yang sakit, malah suaminya yang pengen makan minta disendokin Ya. sama almarhum. Bukannya dia yang sehat nyediain yang Istrinya sakit. ke toilet aja Malah ngesot-ngesot sendiri. Saya yang mandiin pagi sore, 3 bulan lumpuh nggak bisa Tapi kalau misalkan memang anaknya sama bapaknya nggak mungkin anak itu ditelantarin bu. habis nanti sama siapa, sedangkan waktu masih oroknya aja bayinya minta bikin susu dia nggak mau bikinin susu. Karena yang gede ngomong Bang Bil, kalau sama papi cuma dikasih Indomie doang. ya udah kalau menurut saya, Dia bilang. jadi kalau menurut saya ini aja, lupakan saja suaminya anak ibu. Iya, insya Allah rezeki Udah. ada. Udahlah biarin lo kalau emang dia nggak mau tanggung jawab, rumah biar punya dia kan, harta nggak dibawa mati. Ya Bener. udah, ibu rawat cucu Iya. ibu, ya udah kamu rawat keponakan kamu, udah keluar dari situ, udah lupakan aja, udah relakan ya Pak Ustadz, ya bener gak? Ya. Ya, Iya. Iya. harus sadar ketika seorang istri meninggal, hak waris bagi suami jika Iya. tidak punya anak itu setengah. Oh jika tidak punya anak, Ya, Iya. tapi kalau dia punya anak itu cuma seperempat. Iya. Nah, tempat buat suaminya. oke. Nah terus misalnya 400 juta nih dari jual mobil, jual rumah misal. Berarti suami cuma dapat 100 100 juta. juta. Anaknya yang laki-laki itu dapat 200 juta. Yang perempuan, Anak yang perempuan 100 juta. 100 juta. Nah kalau Itu dalam hukum Islam ya? Iya, kalau anak itu diurus oleh neneknya, berarti yang 300 juta itu dipegang oleh neneknya. Oh itu waris wajib ya? Iya, karena itu nanti untuk membiayai anak-anaknya. Jadi si suami tidak boleh mengambil mobilnya, apanya semua itu tidak boleh dalam Islam. Harus Oke. dibagi seperti itu. Tapi dalam hukum negara, sama apa beda lagi tuh? Ya tergantung dia mau ngambil hukum Islam atau enggak. Nanti kalau dia ngambil kompilasi hukum Islam seperti itu. Kalau Oh dia iya, tidak iya, ngambil berarti iya. dia tidak Tinggal coba aja kalian pikirkan, nanti diskusikan mungkin mau diselesaikan cara apa ya. Tapi Betul tadi sekali. anak-anak almarhumah itu yang tadi foto sama Bang Bil bukan? Iya. Iya, Oh itu iya, dia, iya, iya. anak-anak Cakep, almarhum. Ya, oke, terima terima kasih kasih Mas buat- Sherly dan Ibu Es. Ini Iya. gak titip pesan. Boleh, boleh, ke- silakan. Pesan apa? Ke suaminya RM, bulan besok kan anaknya yang kecil minta ulang tahun. Karena kan dari kecil
maminya lumpuh nggak bisa gendong dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pengen ulang tahun. Tahun kemarin kan dia nggak datang saat anaknya ulang tahun. Tolong perhatiannya, iya. Ya lu nggak usah sumbangan juga nggak apa-apa dah. Yang penting datang, yang dia penting seneng. datang. Iya, Tuh. penting Dikasih datang. mainan juga dia Gak seneng. minta uang sumbangan kok ya. minta. Iya. Cuman minta datang aja ditengok Tuh anaknya. dengerin Tengok. buat laki-laki ya, Ya. tolong tanggung Karena kan dia jawabnya. udah masuk TK bulan tahun ini, jadi dia minta Ya, untuk oke. Oke. Ya, oke. Ya sudah kalau begitu. Ini Bintang bintang tamu, tamu ya. selanjutnya adalah seseorang yang sejak lahir ditelantarkan oleh kedua orang tua kandungnya sendiri. Berikut ini kita langsung saja lihat videonya, cekidot. Terima kasih. Pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang hayat. Rupanya tak berlaku bagi Fajar Abdul Ghani. Pria asal Cianjur ini telah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya sejak ia lahir dengan alasan orang tuanya tak ingin merawat Fajar. Karena Fajar adalah anak dari hasil hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan kedua orang tuanya tersebut. Beruntung ia masih memiliki seorang nenek yang peduli untuk merawat Fajar dengan tulus. Namun, Fajar harus merasakan kesedihan lantaran sang nenek yang ia sayangi telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Pria berusia 21 tahun ini seperti kehilangan arah. Ibu dan ayah kandungnya sendiri tak mau tahu soal hidupnya. Hingga kini Fajar putus asa bahkan pernah ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sang ibu telah meninggalkan dirinya sejak bayi dan lebih memilih menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. Selain itu, Fajar hingga saat ini tak mengetahui keberadaan sang ayah. Dirinya hanya ingin bertemu sang ayah dan Fajar ingin diakui sebagai anak kandungnya sendiri. Bagaimana cerita Fajar selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Kita sudah bersama Mas Fajar, seorang pria yang mencari ayah kandung karena sejak kecil ditelantarkan. Ini Oke. kita lihat dulu Fajar mengirim DM ke tim Pagi-Pagi Pas Happy ya. Direct message. Iya, Assalamualaikum. direct message. At mine, P3 Trans TV. Perkenalkan nama saya Fajar dari Cianjur, Jawa Barat. Tuh. Saya dari kecil diasuh dan dianggap anak oleh almarhumah nenek dan almarhum kakek. Tapi setelah tahun kemarin nenek atau yang saya anggap seperti mama saya sendiri meninggal. Belakangan ini saya sering terdengar isu bahwa saya ini bukan anak kandung dari almarhum mama saya. Melainkan saya adalah anak dari perempuan yang saya anggap kakak. Karena perempuan itu adalah anak pertama dari nenek atau mama saya. Karena saya adalah anak hasil dari luar pernikahan. Jadi saya tidak diakui anak. Ayah kandung saya seorang pengedar narkoba dan pencetak uang palsu. Waduh. Dan sering berurusan dengan penjara. Aduh complicated ya. Terus karena saya belum dapat pekerjaan, karena saya baru lulus SMA, saya hanya ingin membantu saya untuk Ya. saya tidak akan meminta yang lain ataupun meminta diakui anak. Dia hanya ingin minta ayahnya menebus ijazah dan memberikan motor saja karena saya ingin menjadi ojek online saja. Oke, dari kecil kamu sudah ditelantarkan orang tua, gimana ceritanya? Iya betul. Dari kecil saya sampai Iya. dewasa hidup sama nenek. Dan setahu saya nenek saya itu ibu saya, terus setelah nenek saya meninggal banyak kabar yang menyebutkan bahwa saya bukan anak dari nenek saya itu. Hingga akhirnya saya penasaran lalu saya tanya ke salah satu kakak dari anak nenek. Iya. Jangan goyang, jangan goyang. Ini Iya. bukan roller Dia coaster. grogi papi, dia Iya, dari tadi iya, iya, gemeteran. iya. Saya dari tadi megangin kursinya mulu deh. Oke, Terus terus ini ya. ceritanya seru nih. Terus saya tanya beberapa kali, awalnya nggak ngasih tahu. Terus setelah saya Oh, nangis. tadinya kamu taunya itu anak dari mama Iya, itu ya, dari nenek. Oke, terus? Iya, terus saya tanya ke kakak, teh saya ini sebenarnya anak siapa sih? Terus tanya tapi nggak ngaku-ngaku. Pas terakhir ngaku, ya benar kamu anak dia. Anak Anak dia tuh dia tuh siapa? siapa? Anak dia tuh anak dari kakak saya yang pertama. Oh, jadi selama ini kamu pikir itu, Itu kakak kamu. Ya, tanya ibu kandung. Ternyata ibu kandung kamu. Mike. Iya. Kenapa ibu kandung kamu sampai tidak mengakui kamu tuh? Why? Kenapa gitu? Why? Ya, karena saya merupakan anak yang hasil yang Hamil di luar nikah. Iya, tapi Iya, kan betul. ya oke lah, kan anak sudah dilahirkan ya. Iya, ya. nggak ada bayi itu tidak Ya, pernah salah. Betul. Iya. Dan selama ini perlakuan kakak yang kamu anggap kakak itu dan ternyata ibu kandung kamu ke kamu gimana? Seperti apa? Sangat buruk sekali. Sangat buruknya gimana? Sangat buruk, jadi sikapnya selalu bertentangan dengan saya. Terus dia sikapnya terlalu keras sehingga saya nggak mau itu lagi, nggak mau, Tertekan. ya tertekan, bisa jadi tertekan. Oke, jadi selama ini, nah setelah kamu tahu itu adalah ibu kamu ngomong gak ke dia? Enggak, malah saya udah memaafkan, tapi untuk berhubungan lagi enggak, makasih. Kan itu jadi ibu berarti kamu. Kamu Karena- keluar dari rumah dong.
Iya kan setelah nenek meninggal dia sama keluarga sama anaknya tinggal di rumah saya, di rumah nenek itu. Terus karena hubungan saya dengan dia dan suaminya nggak baik, akhirnya saya ikut ke kakek tiri saya ngontrak rumah. Berarti kamu nggak sempat ngomong sama mama kandung kamu kalau kamu bilang, "Mah, lu itu mak gue." Kamu Sempat. Terus Dulu tanggapannya kan apa? ada konflik, terus saya inbox dia lewat Facebook, saya jelasin semuanya. Iya. Ya, jadi hubungan kami semakin nggak baik. Apa kata beliau? Ya dasar anak jadah lu, katanya gitu, anak haram gitu. Anak jadal. Anak jadah itu anak haram. Oh. Terus Tapi kamu yakin benar itu mama kamu yang yakin seolah-olah 100% karena banyak yang bilang seperti itu. Terus dikira kakak kamu. kakak yang laki-laki juga tahu. Terus Pak, kalau boleh tahu ibu kamu itu pekerjaannya apa? TKW sih. TKW. Di mana? Di mana? Katanya di Saudi sekarang. Kata di Saudi. Oh jadi dia juga tidak berusaha untuk mendekati kamu atau gimana tidak? Enggak. Oke, terus ayah kamu mencari keberadaan ayah kamu. Nah iya saya Dapat informasi nggak ayah kamu di mana, siapa? awalnya sih saya tahu rumahnya karena pernah ke rumahnya beberapa kali di Sukabumi. Ya sebelum pindah sih lancar-lancar aja ke sana biasa. Cuma ya Ketemu nggak? ketemu cuma responnya biasa aja. Kamu bilang nggak saya anaknya? Bilang dia juga ngaku ini ayah katanya. Terus Tapi dia mengakui tidak? mengakui tapi responnya biasa aja, nggak selayaknya seorang ayah ke anak gitu, nggak Yang nyuruh. sudah lama tidak bertemu. Ya gitu. nggak suruh nginep atau apa, cuma ngasih uang 50.000 nganterin pulang. Tapi dianterin. Dianterin pulang sampai ke parkiran bawah karena rumahnya kan di perumahan jadi harus naik ojek lagi ke Tapi atas. masih bagus, masih dianterin ya. Iya. Ya tapi Ya, gimana ya? ya. Terus lanjut. Ya jadi saat ini saya hanya mencari ayah saya untuk meminta sedikit pertanggungjawabannya, minta sedikit peran seorang ayah lah bagaimana. Kenapa nggak ngomong langsung aja ke sana? Saya kan sudah hilang kontak selama hampir setahun ini. Oh jadi udah hilang kontak lah Hilang itu. kontak sama Rumahnya sekali. pindah. Rumahnya pindah. Oh rumahnya pindah. Oh jadi sekarang nggak tahu di mana. Iya. Oh ya mudah-mudahan dari masnya datang ke pagi-pagi Pas Epi, ayahnya menonton. Kita tidak tahu ya Papi. Iya Terus benar ayahnya ya. terbuka, hatinya tergerak. Pasti sih biasanya habis itu tahu ini kan kamu mencari keberadaan ayah kamu yang dia udah sempat ngakuin tapi habis itu hilang kontak kan. Hilang kontak sama sekali. Oke. Terus bener nggak saking depresinya kamu sampai mau melakukan hal yang tidak pantas? Ya. Nah, pemirsa setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Don't go anywhere. We'll be right back after the break.